Halo semuanya, ibadah kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Untuk menyenangkan Tuhan, bukan mencari keuntungan pribadi. Kalau sampai kita beribadah mencari keuntungan pribadi, yakin sudah ibadah, itu bukan ibadah. Ingat, ibadah itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Nah, Timotius mendapatkan tugas untuk menegur beberapa pengajar sesat yang mengacau jemaat di kota Efesus. Nah, pengajar-pengajar sesat ini oleh karena ajarannya mendatangkan dampak yang tidak kecil bagi gereja. Ya, dampaknya apa? Orang jadi mencari-cari soal, bersilat kata, kemudian menyebabkan dengki, citra, fitnah, curiga. Ayat yang kelima dikatakan percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira kebenaran itu adalah suatu sumber keuntungan. Loh, kalau orang diajarin macam-macam dan akhirnya menyebabkan dia berpikir bahwa ibadah itu mencari keuntungan, itu sudah salah. Kita diajarkan oleh Alkitab bahwa ketika kita berbuat baik, bukan untuk mendapatkan berkat agar masuk surga. Yesus sudah menebus dosa kita. Kita ke surga karena itu. Perbuatan baik kita adalah sebagai bentuk atau wujud karena kita bertobat, kita mengucap syukur atas penebusan Tuhan. Kita tahu karena dosa itulah menyebabkan kita dihukum. Terus kita diberi penebusan, diberi pengampunan, gak dihukum. Orang yang berpikiran sehat, dia akan mengabdikan hidupnya untuk menyenangkan Tuhan. Kita berbuat baik bukan lagi untuk mencari tiket masuk surga. Karena kalau kita berbuat baik mencari tiket masuk surga, itu bukan ibadah. Itu kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kita membeli sesuatu untuk diri kita sendiri. Itu bukanlah ibadah. Saudara sekalian, ketika kita beribadah, apapun bentuknya, berbuat baik, melayani Tuhan di gereja, dalam keseharian kita, memberkati sesama kita, jangan sampai kita berpikiran bahwa kita mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Memang, ya ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita pasti mendapatkan keuntungan. Tetapi bukan itu yang kita cari. Ibadah haruslah murni ibadah. Saat kita berbuat baik kepada orang lain, murni untuk menyenangkan hati Tuhan, memberkati dan mengasihi sesama kita. Kalau kita melayani orang di gereja ataupun di luar gereja, murni untuk pekerjaan Tuhan, bukan mengharapkan apa-apa. Dengan demikian, ketika kita melakukan hal itu, ibadah itu 100% untuk Tuhan, kita yakin bahwa kita sudah beribadah. Yakin sudah ibadah? Mari kita periksa hidup dan hati kita masing-masing. Tuhan memberkati.